Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun juga berada, ya, topik kita hari ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu qaul, riwayat, disebutkan kalau seandainya kitab suci seluruhnya dikumpulkan, dipadatkan, termasuk Taurat, Injil, Zabur dan Quran, pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Kalau dipadatkan surah Al-Fatihah, pemadatannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya seluruh kitab suci Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang memperciut. Intinya basmalah terletak di dalam titik di bawah bah. Kaitannya itulah nanti dengan nun wal qalam wa ma yasturun. Jadi Allah menciptakan alam ini sangat mudah. Cukup menciptakan kalam, pena, kemudian menulis sebuah titik. Titik itulah nanti yang memadat, kemudian meledak, Big Bang. Partikelnya mengalami expanding universe. Wa inna lamusi'un. Kemudian itulah nanti yang membengkak, membesar, dan sampai sekarang menjadi banyak. Dari yang banyak ini, kita bisa mendebak bahwa berasal dari yang satu. Tapi ini memang tidak berasal dari sebuah hadis yang sahih, yang kuat. Dalam perspektif Ahlussunnah, kita sebagai Ahlussunnah memang tidak populer. Tapi itu ada riwayat yang hadis-hadis sufistik seperti itu ada. Tapi poin yang saya ingin tekankan di sini, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah muncul pada setiap surah dalam Quran, kecuali surah At-Taubah. Apa artinya? Itu menjadi tema besarnya setiap ayat Quran itu basmalah. Ayat surah manapun kita baca, kecuali surah At-Taubah, itu pasti umbrellanya, payungnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kenapa surah At-Taubah tidak ada basmalahnya? Karena isinya ayat-ayat perang. Perjanjian yang dilanggar, pembunuhan, pembantaian, dan seterusnya. Jadi bertentangan atau tidak sejalan dengan Bismillahirrahmanirrahim yang menekankan Allah itu adalah sebagai maha feminin, maha kelembutan sebetulnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu, Allahnya itu adalah lafadz maskulin, Allah. Lafzul jalalah, jalaliyah itu maskulin. Tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu feminin. Rububiyah, Rabbun itu feminin. Jadi ayat pertama, dua, dan ketiga surah Al-Fatihah itu memberikan apa yang namanya itu taqyid. Taqyid itu pembatasan, taksis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang paling pertama disebutkan, tapi ditakyidkan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbun di situ di ayat kedua. Ayat ketiga lagi muncul Ar-Rahmanirrahim. Berarti dua kali Ar-Rahman, dua kali Ar-Rahim, satu kali Rabbun. Itu menekankan aspek femininity-nya, kelembutannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lebih menonjol sebagai the mother of God daripada the father of God. Tuhan keperempuanannya dominan daripada kelelakiannya. Ini dalam perspektif teosofinya. Nah, jadi para pemirsa, basmalah ini seluruh nabi bersahabat, ada hadisnya kan. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu berkenalan dengan basmalah semuanya. Tidak ada satu nabi pun yang tidak mengenal basmalah. Karena itu kita pun juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Nabi mewanti-wanti kita, apapun yang kalian akan kerjakan, ungkapkanlah, bacalah dengan basmalah. Karena basmalah itu litabarruk di situ. Albanya di situ itu dengan terjemahnya Cak Nur, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau terjemahan regulernya kita di Kementerian Agama dengan nama Allah. Dengan nama Allah atau atas nama Allah itu masing-masing punya penjelasan tersendiri yang dulu pernah kita bahas dalam kelas. Nah, poin yang ingin saya simpulkan, mari kita menempuh perjalanan hidup ini
dengan mewarnai hidup kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kalau kita menjadi hamba atau khalifah, tirulah sifatnya Allah yang menekankan dirinya lebih menonjol sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.